Nah, pada hari ini 5 Mei, teman-teman, ada konferensi pers pengumuman dari Menko Erlangga Hartarto dan Menkeu Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang menyatakan Pak Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5,5 sampai 5,6% pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Dan kemudian Pak Purbaya lebih kepada mengamati pengamat-pengamat lain yang salah memprediksikan ekonomi Indonesia yang katanya akan hancur ekonominya. Indonesia hancur nggak sih ekonominya? Yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis mereka kecele gitu. Salah prediksi ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Kita baca berita bareng-bareng ya teman-teman. Kalian udah dengar belum? Ada nelayan di Pati, Jawa Tengah. Ini yang berhenti melaut karena harga BBM non subsidi naik melonjak dari 17.000 ke 30.000 mereka ya. Kita minta keadilan dengan harga 2 kali harga BBM subsidi. Harga saat ini untuk BBM subsidi 6.800, untuk kapal non subsidi itu 30.000 saat ini. Jadi kosnya terlalu besar, kita nelayan 70% biaya pemberangkatan kapal itu dari BBM. Udah lihat kalian harganya DEX hari ini berapa? Sekitar 27.000 sekian. Kalian juga udah lihat kurs rupiah hari ini belum? Berapa rupiah sekarang? 17.000 berapa? Nah, udah tahu belum kalau Krakatau Osaka Steel yang ada di Cilegon itu tutup pabrik? Oke, di balik masalah-masalah itu, aku ini apresiasi kepada pemerintahan karena nggak naikin BBM subsidi. Satu pertanyaanku, sampai kapan mampunya bertahan dari nggak naikin BBM subsidi ini? Konten kali ini bakal jadi sedikit renungan dan kemudian antisipasi kita di kemudian hari atas apa yang akan terjadi. Aku belok dulu ya sedikit, belok dari pembahasan konspirasi-konspirasi karena data konspirasiku ternyata terlalu akurat sampai dalam seminggu kena strike 2 kali, nggak tayang lama akhirnya Kisah Dunia Lain. Kalian tahu sendiri kan videoku yang kemarin dihapus. Sekarang aku mau bahas fakta di Indonesia yang luput dari kebanyakan pandangan-pandangan umum. Balik lagi ya, aku ini apresiasi kepada pemerintah, tapi memang pergolakan yang terjadi di 2026 bakal jadi titik balik kita semua, bahkan akan memakan tumbal sosok yang pastinya kita kenal bersama. So, inilah Kisah Dunia Lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. DEX naik, nggak tahu DEX naik apa nggak, aku nggak pakai bensin gituan. Jadi ini para pengguna BBM solar non subsidi ini pasti kecekek, apalagi pengguna Pajero sama Fortuner. Kalau duitnya tanggung pasti mendingan ngandang lah mobilnya daripada keluar lagi. Nah, kenapa seperti itu? Seperti yang tadi di depan ya, nelayan-nelayan di Pati ini udah mulai berhenti melaut, nggak dapat penghasilan dong, tentu saja. Terlalu mahal dan tidak bisa menjangkau untuk biaya operasionalnya. Berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut. Ya tidak ada, nganggur ya. Ya semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut seperti yang dulu-dulu gitu Mas. BBM ini adalah nadi perekonomian, makanya
dipertahankan sama pemerintah. BBM subsidi nggak dinaikkan, teman-teman. Bayangin kalau kemudian BBM subsidi naik, bakal banyak kejadian yang potensinya mengarah kepada chaos, teman-teman. BBM ini benar-benar rantai vital subsidi. Contohnya, truk yang ngangkat beras itu butuh solar. Kemudian mobil logistik, paket-paket kita ini loh, paket belanja online itu loh, itu juga butuh bensin. Saat biaya operasional mereka ini membengkak, jangan kaget kalau ternyata nanti harga cabai di pasar, harga sayur di pasar, atau harga kopi di warung-warung favorit kita semua, Starling favorit kita semua, ini ikutan naik. Meskipun kita kan sebenarnya nggak minum bensin ya teman-teman. Ini aku sebut sebagai invisible tax atau pajak yang nggak terlihat, yang menghisap daya beli masyarakat menengah. Masyarakat atas mah bodo amat sama kayak gini. Masyarakat menengah ini kecekek. Kita ini dipaksa milih seakan-akan ya, mobilitas, pergerakan, atau isi piring makanan kalian. Inilah yang dihindari pemerintah karena dalam tanda kutip harganya sangat mahal. Di sisi lain, pemerintah udah nggak bisa bertahan lagi. Lihat aja harganya DEX yang 27.000 sekian, lebih lah ya. Untuk Pertamax katanya mau naik, katanya Bahlil mau naik. Tapi beda cerita, ini bakalan terus ditekan karena pengguna Pertamax lebih banyak daripada pengguna DEX Lite tentunya. Dan di saat yang bersamaan, mata uang kebanggaan kita semua ini, rupiah, ini sedang mengalami apa yang aku sebut sebagai pelemahan roh rupiah, teman-teman. Dolar Amerika sangat perkasa, makin perkasa, memaksa rupiah ini seakan bertekuk lutut di angka yang sangat mengkhawatirkan, 17.000 something lah sekarang. Kenapa dolar naik? Ya, karena ada, dalam tanda kutip ya, lagi-lagi perang ekonomi di pasar finansial global, pasar finansial yang luas sekali. Suku bunga di Amerika itu tinggi banget, teman-teman. Nah, Amerika ini bagaikan menarik semua uangnya, semua dolar-dolarnya itu kembali ke sana. Apalagi ada juga musim haji ini, biasanya dolar naik banget, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya barang-barang import itu mulai dari mie instan yang kalian makan itu dari apa? Dari gandum kan? Gandum mie instan. Kemudian komponen-komponen handphone yang dipegang, kita semua pegang handphone sekarang. Ini harganya naik berkali-kali lipat saat masuk ke Indonesia. Begitu pula dengan laptop dan lain sebagainya. Harganya RAM udah nggak masuk akal. Ini pelemahan rupiah ini bagaikan hantu kisah dunia lain yang mencekik pelan-pelan keadaan kita. Kita nggak ngerasa uang kita hilang, uang kita ya segitu-segitu aja. Tapi dengan nilai yang sama, seumpamanya 100.000 sama-sama 100.000. Sekarang ini kita kalau belanja 100.000 keluar sekali, kira-kira habis uang itu dapat berapa banyak barang? Lebih sedikit kan teman-teman. Itu namanya inflasi teman-teman. Dan inflasi itu sedang menghantui kita semua. Belum lagi kejadian konflik global dunia ya, kejadian di Iran kemarin khususnya membuat pasar global ini makin morat-marit. Memang ini terjadi di seluruh dunia, memang diakui ini terjadi di seluruh dunia, bahkan Amerika. Namun nggak semua mata uang dunia melemah terhadap dolar ternyata teman-teman. Nggak seperti itu. Terkait dengan rupiah itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar, dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut. Karena Amerika sekarang dalam posisi yang lemah loh. Bahkan sesama negara ASEAN, mata uang seperti mata uang negara kita, jiran Malaysia, Thailand, dan Singapura, ini malah kalian cek sendiri, ini malah menguat terhadap dolar. Jadi yang melemah rupiah malahan. Catat ya teman-teman, prediksiku ini boleh kalian pakai, boleh kalian catat. Kalau pemerintah gagal untuk mengambil langkah-langkah taktis, dolar ini bisa 20.000 bahkan lebih sebelum November. Itu prediksiku. Catat aja dulu. Nanti ada beberapa kejadian yang memang bakal di luar prediksi. Catat aja dulu. Masa nelayan menggelar aksi di alun-alun Simpang 5 Pati. Masa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM non-subsidi. Nelayan juga mendesak agar pemerintah menetapkan harga khusus bagi nelayan atau kapal perikanan di atas 30 gross ton di kisaran 10.000 hingga maksimal Rp13.600 per liter atau paling tinggi 2 kali lipat harga solar subsidi. Dan di sisi lain ya teman-teman, Indonesia ini
makin menghijau, teman-teman. Seneng nggak Indonesia makin menghijau? Aku sih nggak seneng, karena menghijaunya itu bukan gara-gara banyak pohon yang kemudian banyak diberangus kan, sampai kemarin bencana ada di Aceh dan di Sumatera Barat. Bukan karena itu, tapi menghijau karena jaket-jaketnya ojol, teman-teman. Berapa banyak sih kenaikan jumlah ojol? Kita bisa cek semuanya datanya ya. Kalian cek aja data-data ojol itu naiknya berapa banyak dari ya let's say 5 tahun lalu sampai di hari ini. Sedangkan ya adik-adik atau anak-anak kita yang kita sekolahkan mahal-mahal loh. Kita nyekolahin adik-adik kita ini nggak murah loh. Itu mahal. Itu nanti di Indonesia itu belum tentu dapat pekerjaan, karena di Indonesia syarat pekerjaannya rasis, teman-teman. Syaratnya berpenampilan menarik. Itu kalian nggak bakalan nemu hal persyaratan-persyaratan kayak gitu di negara lain, kecuali ya memang untuk model dan lain sebagainya berpenampilan menarik. Itu rasis banget sih. Kemudian pertanyaan yang jauh lebih penting lagi, kalian yakin nggak kalau pemerintah mampu untuk survive dan mengendalikan kestabilan ekonomi? Kira-kira mampu nggak? Aku pesen dulu ya, disclaimer dulu ya. Ini tanda kutip. Jangan sampai aksi yang diambil malah memperparah keadaan. Kita tahu lah ya, ada tangan-tangan gaib yang bermain. Sekali lagi, jangan sampai aksi yang diambil malah memperparah keadaan, teman-teman. Ya, ini bukan cuman antek asing, teman-teman. Kalau antek asing itu bisa diketahui dan nggak bisa dikontra intelijen sama Indonesia, berarti intelijen Indonesia ya kalah sama individu-individu. Apalagi kalau yang sering dibahas itu George Soros, dibahas dikit-dikit Soros. Aku itu udah pernah bahas di konten member KDL khusus untuk Soros itu seperti apa ya, teman-teman. Nah, kita tahu ya, Pak Purbaya semenjak menjabat udah jauh berubah penampilannya, dan tahulah ya itu menandakan apa. Bahkan memang ketika dia bilang, oh saya jago, Pak Purbaya jago, di awal-awal menjabat, aku yakin Pak Purbaya jago. Tapi ya untuk Pak Purbaya kita bahas di konten selanjutnya aja ya. Oke, menurut tanda-tanda yang aku pelajari ini ya, walaupun aku nggak punya info A1 tentang perekonomian, tapi ini common sense, ini akal gampang, akal waras, akal sehat lah. Indonesia ini sekarang perlu dikelola secara khusus. Kalau dulu Miss Koni Rahakundini Bakri itu bilang pemerintahan Prabowo ini cuma bisa bertahan 2 tahun lah ya, itu pernyataannya beliau ya. Aku bilang sekali ini bisa lulus 2 tahun aja udah bagus. Kalau lihat berita-berita tentang konflik-konflik yang terjadi di negara ini ya, mual sih aku sebenarnya. Kita lihat di kuarter akhir tahun ini ya, seperempat terakhir lah, 3 bulan terakhir lah, bisa nggak kira-kira pemerintah mengelola negara yang udah oleng ini, keadaan yang udah oleng ini? Kita bandingkan aja lah ya sama Iran yang negaranya diembargo, disanksi selama 40 tahun lebih, tapi sekarang malah masih bisa kuat. Tapi kita jangan mikir ke situ dulu lah. Kita cek pemerintahannya Presiden Prabowo itu bisa bertahan nggak dari badai ini. Sementara di luar ini sudah banyak sekali pihak yang mengintai. Saat kesempatannya tepat, maka bisa jadi seperti di buku Ghost Fleet, Indonesia udah nggak ada lagi di tahun 2030. Sepanjang perjalananku di berbagai daerah dan berbagai situs, kita perlu bedakan ya, negara dengan pemerintah kita perlu bedakan. Kalau aku setianya sama negara, tapi kalau pemerintahannya yang kacau itu juga jadi tanggung jawab kita bareng-bareng sih untuk menyelamatkan negara dari tangan-tangan jahat. Ini pernah kejadian ya di era revolusi dan di era reformasi. Makanya itu tadi di depan aku bilang harganya mahal, teman-teman. Kita sekarang gini aja dah, buat tips ya, buat kita bareng-bareng ya, buat aku, buat kalian yang ya kaum menengah inilah, kaum marginal, kaum proletar. Kita sekarang mulai amal lah ya sama Indonesia. Lebih baik kita perhatiin ke circle-circle kita. Bolak-balik berkali-kali aku ingetin, yang bisa nanam sayur, bahan-bahan pokok, miara ayam, miara ikan, dan perkebunan banyak jenisnya, itu belum telat kok. Segera lakuin aja, belum telat ini. Yang paham teknologi, manfaatkan sebaik mungkin. AI, manfaatkan sebaik mungkin. Ini pesanku bener-bener tolong dimaknai yang agak dalam ya. Karena saudara harus menolong saudara. Kita harus memperkuat diri, memperkuat dari akarnya. Aku sekali lagi ngomong buat kaum proletar, kaum marginal,
kaum-kaum menengah seperti aku ini yang besok aja kita nggak paham kan kehidupan kita seperti apa. Next, kita bakalan bahas tentang khusus Menteri Keuangan kesayangan kita semua, Pak Purbaya Yudisadewa. Karena rame banget kan Pak Purbaya ini. Jadi Pak Purbaya ini pasti ada sesuatu yang terjadi sama beliau ini. Kalau di depan tadi aku bilang ada tumbal, ya salah satunya Pak Purbaya ini. Oke, nantikan episode selanjutnya tentang Pak Purbaya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.